kenal dengan saya ya? Masih. Ya, dengan Mbak siapa? Sumida. Sumida, ibunya? Ibu Sri Purwanti. Baik, baik ya Mbak Ibu. Di sini saya akan menyampaikan beberapa evaluasi terhadap pengajian saya kemarin ya Mbak ya, terkait yang penyakitnya si Mbak. Kurang lebih waktunya 15 menit Mbak. Bu, Mbak setuju? Setuju. Baik ya Mbak ya. Jadi di sini si Mbah kemarin mengeluhkan lututnya kanan sebelah kanan linu-linu ya, terus kemang-kemang gitu ya Mbah ya, terus berdiri menunggu bantuan begitu ya Mbah ya, berjalannya menggunakan tongkat ya. Terus sekarang masih linu-linu Mbah? Masih. Iya masih ya Mbah ya. Jadi terus si Mbah kemarin mempunyai riwayat saraf kejepit sama rematik ya Mbah ya. Asam urat juga Mbah ya. Terus si Mbah mengalami ini sudah kurang lebih 2 tahunan. Terus sudah pernah dibawa ke akupuntur dan hasilnya saraf kejepit ya Mbah ya. Terus untuk aktivitas sehari-hari si Mbah, jadi untuk makan, mandi, toileting, berpakaian, sama mobilitas tempat tidur kemarin secara mandiri ya Mbah ya. Terus untuk mobilitas berpindah dengan bantuan alat bantu tongkat, sama romnya menggunakan alat bantu tongkat gitu ya Mbah ya. Terus indikatornya si Mbah tergolong di mandiri Mbah semuanya kecuali salah satu fungsi di atas tadi ya Mbah ya. Terus untuk psikologisnya, mental sama MSI-nya tergolong kesalahan intelektual utuh Mbah, jadi normal ya Mbah ya. Untuk pemeriksaan status mental itu 25 juga Mbah, bagus ya Mbah ya, normal. Untuk depresinya si Mbah tidak ada depresi, tidak ada atau minimal ya Mbah ya, tergolong normal. Terus di depresi skala yang geriatrik si Mbah juga tergolong di normal ya Mbah ya, tidak ada keluhannya Mbah ya. Terus jadi di sini kemarin si Mbah mengeluhkan lututnya sakit, linu-linu, kemang, terus sudah periksa di klinik juga, terus mengatakan udah pernah jatuh waktu umur 20 tahun ya Mbah ya. Linu-linu dirasakan kurang lebih 2 tahun. Terus sama mengatakan belum mengetahui apa itu rematik ya Mbah ya, terus tanda gejalanya apa begitu ya Mbah ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan sedikit materi ya Mbah ya tentang rematik. Jadi di sini rematik itu adalah peradangan sendi yang sudah lama disebabkan oleh gangguan sistem kekebalan tubuh yang berfungsi sebagai pertahanan terhadap penyusup seperti bakteri, virus, jamur yang salah menyerang sel dan jaringan tubuh sendiri yang mengakibatkan sendi bengkak, rusak, nyeri, meradang, dan kehilangan fungsi bahkan cacat. Terus apa sih penyebabnya Mbak? Sudah paham? Sudah mengetahui? Belum ya? Jadi di sini penyebabnya itu ada reaksi kekebalan tubuh. Terus yang kedua, faktor kerentanan genetik ya, yang rentan seperti ada keturunan dulunya begitu Mbak. Terus usia lebih dari 40 tahun. Terus reaksi peradangan pada sendi dan tendon di sendi-sendi sini ya Mbak ya. Terus ada proses peradangan yang berkepanjangan. Terus kepadatan tulang. Terus ada cedera sendi juga. Terus sudah mengetahui tanda dan gejalanya Mbak? Kemang-kemang ibunya belum tahu ya Mbak ya. Terus jadi di sini ada nyeri sendi yang disertai kaku terutama pada pagi hari dan berlangsung 30 menit. Suka begitu Mbak? Ya. Nih, terus muncul bengkak pada beberapa sendi seperti pergelangan jari, tangan, kaki, bahu, lutut, pinggang, punggung dan sertai leher begitu Mbak. Terus ada muncul kemerahan lemah dan rasa panas yang berangsur-angsur atau berkepanjangan.
ada hambatan pergerakan sendi juga Mbak. Terus sendi besar kemungkinan juga dapat terserang yang disertai penurunan kemampuan fleksi atau ekstensi. Jadi untuk teku di sini dipanjangin gini sakit ya Mbak ya. Terus ada bengkak dulu bengkak ya. Terus perubahan gaya berjalan. Jadi terkadang bisa menjadi kayak pincang begitu Mbak. Terus sakit rematik kambuh biasanya juga saat mendung, saat mau hujan begitu biasanya bisa kambuh. Terus setelah mengkonsumsi makanan pantangan seperti sayur bayam, kangkung, kelapa, santan dan lain-lainnya begitu. Suka makan Mbak? Enggak ya. Iya. Santan enggak ya Mbak ya. Terus untuk pengobatannya Mbak, apakah sudah paham? Belum ya, ibunya belum tahu? ya sedikit-sedikit. Sedikit ya. Apa Ibu pengobatannya? Nek rematik kayak itu diperbanyak makan daun kelor Ya. itu Ya, ya baik. Di sini saya akan jelasin ya Bu ya, Mbak. Jadi di sini untuk pengobatan itu ada pengobatan non farmakologi sama farmakologi. Kalau farmakologi itu ada obat-obatan, nanti bisa itu ke klinik atau ke apotek. Itu ada obat antiinflamasi atau peradangan non steroid. Terus disersi modifikasi atraumatik, terus kortikosteroid, terus ada terapi biologi juga nanti Mbak. Untuk pengobatan non farmakologi itu istirahat, latihan fisik, terus nutrisi, menjaga pola makan seperti diet rendah purin. Rendah purin itu seperti jeroan gitu kayak lidah, terus ampela ating ya, terus jantung begitu ya Mbak ya. Terus ada mandi dengan air hangat untuk mengurangi nyerinya itu Mbak. Bisa mandinya Air biasa ya, air dingin. Terus konsumsi makanan yang tinggi protein dan vitamin. Terus lingkungan yang aman untuk melindungi diri dari cedera. Terus menggunakan kompres air es saat kaki bengkak. Jadi saat bengkak itu bisa menggunakan air es. Tetapi kalau nyeri itu bisa menggunakan air hangat gitu Mbak. Ya. Untuk pencegahan rematik Mbak, apakah sudah tahu? Belum ya. Jadi cukup tidur setidaknya 8 jam setiap malam Mbak. Simbahkan kalau tidur jam berapa yo? jam 11, kadang-kadang jam 12. Nah, begitu. Itu ngapain aja Mbak kalau sebelum tidur? Lihat TV. Cuma lihat TV kan ya. Kalau bisa Lihat TV yang bener ya turu. ya. Terus olahraga teratur seperti jalan cepat gitu ya Mbak ya. Kalau setiap pagi itu jalan-jalan begitu Mbak. Terus berarti yoga atau senam lansia. Suka ikut senam lansia Mbak? Ya ada. Di balik anu si kos neng atau melu. Tapi nggak pernah ikut ya Mbak ya. Terus pijat yang dilakukan oleh terapi terlatih. Suka pijat Mbak? Enggak juga ya. Baik. Terus untuk mengatur pola makan yaitu sayuran mentah atau sedikit dimasak rempah-rempah, terus kunyit jahe, buah sama yogurt gitu Mbak. Terus untuk saat kecapean menggunakan krim panas seperti balsem, GPU, terus minyak kayu putih begitu. Suka gitu Mbak? Enggak juga ya. Terus kalau nyeri gimana Mbak? Minyak tawon gitu ya. Terus untuk komplikasi rematik Mbak, apakah sudah tahu? Belum. Baik. Jadi di sini ada neuropati perifer mempengaruhi syaraf yang paling sering terjadi di tangan dan kaki. Terus nanti ada bisa seperti kayak anemia juga Mbak, kurang cairan ya Mbak ya. Terus ada pada otot terjadi meiosis, yaitu proses granulasi jaringan otot begitu Mbak. Terus ada pada pembuluh darah terjadi trombobeli. Trombobeli yaitu adanya sumbatan pada pembuluh darah yang disebabkan oleh adanya darah yang membeku gitu Mbak. Nah, baik Mbak, sampai sini apakah ada pertanyaan? Trombobeli itu apa? Trombobeli tadi gini Mbak, ini loh
adanya sumbatan pada pembuluh darah. Jadi di dalam darah Simbah itu di pembuluh darah ada darah yang membeku gitu Mbah. Ya, baik, paham Mbah? Bu, ada pertanyaan? Tidak, baik. Mbah kemarin kan saya sudah mengajari Simbah apa itu untuk terapi rom. Nah, itu sudah dilakukan Mbah? Sudah tadi pagi. Terus bagaimana rasanya Mbah? Masih biasa. Masih biasa ya Mbah ya. Ya itu nanti kalau bisa dirutinin ya Mbah ya. Nanti biar untuk mengurangi kemang-kemangnya itu ya Mbah ya gitu. Baik Mas, tadi saya kan sudah menjelasin nih apa itu reumatik, apa tanda gejalanya. Nah sekarang saya mau tanya Mbak, Bu, untuk reumatik itu tadi apa? Tuh kayak apa di sendi. Ya, disebabkan oleh gangguan kekebalan tubuh ya Mbak itu ya. Jadi di sini ada peradangan sendi ya Mbak ya, berfungsi sebagai perubahan terhadap penyusup seperti bakteri, virus, jamur yang menyerang sel jaringan tubuh gitu ya Mbak ya, di sendi-sendi Simbah yang mengakibatkan kakinya bengkak, nyeri, kemung-kemung gitu ya Mbak ya. Terus penyebabnya Mbak, penyebabnya tadi ada apa? Reaksi kekebalan tubuh. Terus ada faktor kerentanan keturunan. Usianya udah Lebih dari lebih dari 40. 40 tahun, benar ya Bu ya. Terus ada cedera sendi juga gitu. Terus tanda gejalanya Mbak, ya nyeri sendi ya, disertai kaku gitu Mbak. Terus muncul bengkak, muncul kemerahan begitu. Terus adanya hambatan pergerakan sendi begitu Mbak. Terus untuk pengobatan Mbak, jika reumatiknya menyerang secara non farmakologi tadi apa aja? Ya, ya, terus makanan tadi tidak makan apa? Kacang-kacang, kacang brol. Bayam, kangkung gitu ya Mbak ya. Nah, kalau kakinya bengkak itu diapain Mbak? Dikompres? Belasmu air panas. Ya, kalau saat nyeri. Jadi di sini kalau bengkak itu air es, tapi kalau kemang-kemang nyeri gitu pakai air hangat begitu Mbak. Baik. Untuk komplikasinya tadi ada apa aja Mbak? Terus anemia, terus ada terjadi meiosis begitu ya Mbak ya. Baik, bagus sekali ya Mbak ya, Simbah Ibu sudah menjawab pertanyaan saya. Sampai sini apakah ada pertanyaan lagi Mbak? Sudah paham ya Bu ya? Baik, Ibu dan Simbah tadi sudah melakukan terapi ya Mbak ya tadi pagi. Nah besok juga mau dilakukan Mbak. Ya baik ya Mbak ya. Dan ini nanti bisa dibaca-baca ya Mbak ya. Nanti kalau Simbah masih kurang paham ya Bu ya, nanti bisa dibaca-baca. Baik, bagus sekali Simbah sudah mau menjawab pertanyaan saya dan meluangkan waktu untuk saya ya Bu ya. Terima kasih. Jadi di sini saya akan pamit terlebih dahulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Saya pamit terlebih dahulu ya Mbak ya. Semoga sehat selalu Bu. Ya baik, terima kasih Bu. Selamat siang.